Komuter lain semakin menjadi salah satu moda transportasi favorit warga se-Jabodetabek. Hal ini terlihat dari pengguna komuter lain yang menembus 1 juta dalam satu hari. Apa strategi komuter lain untuk terus menambah penggunanya? Apa saja fasilitas yang akan terus ditambah seiring dengan penambahan jumlah pengguna? Kami akan membahasnya dalam segmen The Analyst. Sudah bergabung bersama kami Corporate Communication PT KAI Komuter Jabodetabek, Eva Herunisa. Selamat pagi, Mbak Eva. Selamat pagi. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. 1 juta pengguna dalam satu hari. Apa strategi dari PT KCJ ini akhirnya bisa menembus 1 juta pengguna ini? Ya, jadi kalau memang kita melihat jumlah komuter yang melakukan mobilitas di Jabodetabek, sebenarnya memang pasar untuk menarik masyarakat menggunakan KRL itu masih sangat besar. Karena ada data statistik dari DKI yang menyebutkan bahwa saat ini dari keseluruhan orang yang melakukan aktivitas di Jabodetabek, yang menggunakan KRL itu baru 10%-nya. Artinya apa? Ketika kita menambah kapasitas angkut, menambah jumlah perjalanan, maka saya yakin secara otomatis dengan kondisi yang ada saat ini di tengah kemacetan dan lain-lain, pasti jumlahnya akan terus bertambah seperti itu. Jadi memang yang menjadi fokus kami saat ini di samping peningkatan pelayanan secara umum mulai dari fasilitas publik untuk penumpang, fasilitas informasi, yang utama yaitu untuk meningkatkan kapasitas angkut, kita menambah jumlah rangkaian dengan memperpanjang rangkaian. Kenapa tidak menambah perjalanan? Pertanyaannya seperti itu. Karena memang kalau kita melihat, kalau kita menambah perjalanan, saat ini kondisi di lintas jalur rel ini sudah sangat padat. Mungkin kalau pengguna jasa KRL itu dulu pernah beberapa kali misalnya ini ada kendala tertahan di antrian Manggarai dan lain-lain. Ini memang terjadi karena memang saat ini proses pembangunan infrastruktur sedang dilakukan oleh pemerintah. Mulai dari proyek double track, kemudian juga ada itu di Manggarai, saat ini sedang dilakukan pembangunan stasiun Manggarai di mana nantinya kereta api jarak jauh dan juga KRL itu akan dipisahkan. Sehingga penambahan perjalanan dengan selesainya infrastruktur ini sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Sehingga saat ini sebelum kita menambah perjalanan, kapasitas angkut kita tambah dengan cara memperpanjang rangkaian. Kalau dulu misalnya rangkaian yang paling panjang itu beroperasi 8 kereta dalam satu rangkaian, sekarang itu sudah mayoritas 12 kereta dan 10 kereta dalam satu rangkaian. Nah, untuk fasilitas-fasilitas penambahannya juga seperti apa gitu kan? Karena dengan semakin membludaknya penumpang atau pengguna gitu ya, tentu juga kita tetap ingin merasakan kenyamanan gitu loh pada saat menggunakan komuter lain ini. Ya, kalau untuk fasilitas, misalnya saja nih saat ini kita juga tentunya untuk ini kaitannya dengan flow penumpang ya. Dengan bertambahnya penumpang tentunya kapasitas di stasiun itu akan bertambah. Ini kita juga sudah melakukan beberapa peningkatan bersama dengan PT KAI, ini berupa perluasan hall, perpanjangan peron, itu sudah dilakukan di Bogor, kemudian di Sudirman dan Tebet saat ini sedang proses. Dan tentunya juga kita harus memperhatikan perpindahan penumpang antar peron dari sisi keselamatan. Nah, ini yang sekarang progresnya sedang dilakukan yaitu pembangunan underpass di 6 stasiun yang mungkin memang masih ada crossing di dalam stasiunnya. Yang sudah terimplementasi itu di Tanah Abang. Sekarang itu sudah tersedia JPO sehingga masyarakat pada saat akan berpindah peron itu tidak lagi bersinggungan dengan jalur rel. Jadi tidak lewat atas gitu tapi lewat bawah gitu ya. Tapi dia lewat atas. Biasanya kan dia bersinggungan dengan jalur rel kan. Nah, itu sebenarnya sangat berbahaya dan beresiko. Nah, ini sudah kita siapkan sekarang fasilitasnya itu ada JPO di dalam stasiun Tanah Abang. Dan untuk beberapa stasiun lainnya yang mungkin masih bersinggungan itu kita sedang buatkan underpass. Itu di Tebet, kemudian juga Cilebut, Bojonggede, Sudimara, Pondok Ranji. Akan ada penambahan rute baru mungkin atau penambahan pembukaan stasiun-stasiun baru dalam waktu dekat? Ya, kalau untuk stasiun baru saat ini memang yang sedang diprogramkan pembangunan infrastrukturnya oleh pemerintah dan juga PT KAI itu di lintas Cikarang. Kalau yang terbaru itu kan Rangkas Bitung sudah dioperasikan ya. Rangkas Bitung kalau sebelumnya KRL itu dari Tanah Abang itu hanya sampai dengan Maja, sekarang itu sudah bisa beroperasi sampai dengan Rangkas Bitung. Totalnya itu sekitar 72 km jaraknya dan itu bisa ditempuh dalam waktu 1,5 jam. Nah, kedepannya yang sudah kita koordinasikan dengan pemerintah dan juga PT KAI ini rencana pengoperasian Cikarang ya. Kita harapkan mungkin kalau tidak ada kendala di akhir 2017 ini sudah bisa dioperasikan. Nanti Cikarang ini jalurnya kemana? Cikarang ini menggunakan jalur Bekasi. Jadi dia akan masuk Cikarang, Tambun, Bekasi Timur, Bekasi,
lanjut sampai dengan Jatinegara, Manggarai, Jakarta Kota. Oke, PT KCJ ini bahkan menargetkan 2019 kalau bisa jumlah pengguna 1,2 juta penumpang. Ya. Strategi apa nih? Apa ada hal-hal lagi yang ditambah atau dikebut gitu untuk mencapai target tersebut? Ya, itu tadi. Jadi kalau satu-satunya strategi untuk menambah kapasitas angkut dalam konteks target 1,2 juta penumpang, yang kita lakukan fokusnya saat ini menambah rangkaian dengan perpanjangan rangkaian tadi, formasi 12. Mungkin kita harapkan di 2 tahun ke depan nanti, formasi kereta rangkaian 8 kereta itu sudah tidak ada. Sehingga itu akan kita gabungkan, itu akan kita bikin dengan seri yang sama ya, untuk satu rangkaian itu 12 dan 10 kereta. Itu juga kenapa saat ini sejumlah stasiun, baik itu lintas Tangerang ataupun juga lintas Barat, sedang dilakukan perpanjangan peron. Sehingga nanti bisa mengakomodir apabila formasi 12 itu sudah lebih banyak, bisa dijalankan juga ke lintas Barat dan Tangerang. Jadi tidak, kalau saat ini baru bisa dioperasikan di lintas Bogor dan Bekasi ya. Yang dinantikan juga oleh para komuter Jabodetabek ini adalah kereta ke Bandara Soekarno-Hatta. Walaupun memang PT KCJ bukan sebagai operatornya, namun mau tidak mau akhirnya bersinggungan gitu ya dengan line dari kereta bandara ini. Seperti apa nanti kalau misalnya memang sudah jadi koneksinya atau mungkin perpindahan penumpangnya akan seperti apa? Apakah sudah ada skemanya? Skemanya sudah ada, jadi pembangunan fisiklinya pun juga sudah ada. Jadi kalau untuk kereta bandara memang nanti ini merupakan konsep besar pemerintah yang juga harus kita dukung ya, karena ini merupakan pengembangan dari moda transportasi. Nah, untuk kereta bandara sendiri nanti akan bersinggungan dengan KRL, itu penumpang itu bisa berpindah moda dari KRL ke kereta bandara itu di stasiun Manggarai rencananya. Nanti kemudian juga ada stasiun Duri, dan kemudian dari stasiun Duri dia akan masuk ke lintas Tangerang. Nah, di Batu Ceper baru dia akan berhenti kembali. Seperti itu. Kemudian juga sekarang ada stasiun yang baru dibangun, itu stasiun Sudirman Baru. Jadi nanti ada beberapa pilihan stasiun yang bersinggungan antara KRL dengan KA Bandara, sehingga memudahkan pengguna apabila ingin menggunakan KA Bandara itu sebelumnya bisa dia memakai jasa KRL. Seperti itu. Oke. Untuk tiketnya sendiri apakah bisa digunakan dengan tiket yang sama komuter lain atau justru ada tiket khusus lagi? Kalau untuk tiket sendiri memang ini rencananya nanti akan ada integrasi tiket karena kita ini ada di satu atap ya, sama dengan perusahaan PT KAI. PT KAI itu sendiri sekarang mempunyai program kartu Railpay. Jadi Railpay. Nah, Railpay ini nantinya ini akan menjadi satu tiket yang bisa digunakan untuk KRL ataupun KA Bandara dan juga membayar parkir di sejumlah area parkir yang berdekatan dengan stasiun yang dikelola oleh PT Reska yang juga merupakan anak perusahaan PT KAI. Ini sistemnya top up seperti yang pada saat ini sudah ada gitu ya. Sebentar lagi ini Lebaran gitu ya, biasanya juga mau tidak mau load untuk kereta yang menuju ke sejumlah kota di Pulau Jawa gitu ya juga akan semakin meningkat, bersinggungan lagi dengan komuter lain Jabodetabek. Apakah nanti ada pergantian jadwal perjalanan mungkin atau justru pengurangan karena untuk mendahulukan kereta arus mudik ini? Ya, jadi kalau untuk sebenarnya masyarakat tidak perlu khawatir ya. Kalau tadi misalnya dikatakan akan bersinggungan dengan KRL, ada penambahan KA dari KA antar kota, apakah itu akan kemudian mengurangi perjalanan KRL atau akan membuat hambatan perjalanan KRL? Sebenarnya tidak perlu khawatir karena memang nanti akan dilakukan pengaturan. Jadi pengaturan jadwal, misalnya saja KA tambahan itu dia biasanya akan diberangkatkan di pagi hari atau di malam hari seperti itu, sehingga untuk jam-jam operasional KRL itu tidak mengalami gangguan. Nah, kemudian kalau untuk perjalanan KRL sendiri pada saat musim libur Lebaran itu tidak ada penambahan, akan tetap beroperasi di jam yang sama, kapasitas angkutnya sama, karena kita menurut kami dari hasil pantauan kami di lapangan biasanya itu akan terjadi kepadatannya yang cukup padat itu di stasiun. Untuk KRL kapasitas angkut masih bisa. Kenapa di stasiun? Karena memang biasanya pada saat musim libur Lebaran pengguna jasa ini yang paling banyak adalah pengguna jasa musiman. Jadi biasanya mereka kalau musiman itu tidak menggunakan tiket berlangganan, mereka menggunakan tiket harian. Nah, dari kami untuk bisa mengurai stasiun-stasiun yang mungkin akan dipadati dengan transaksi di loket atau transaksi di gate seperti itu, kita akan memperkuat dan mensosialisasikan agar masyarakat yang tetap menggunakan tiket harian tersebut langsung membeli PP. Ya, jadi sehingga itu mengurangi beban loket ya. Jadi kalau mereka membeli tiket PP
itu tetap harian jatuhnya, tapi di stasiun selanjutnya dan pada saat mereka akan kembali, mereka tidak perlu ke loket lagi untuk isi tarif. Jadi tinggal langsung menuju gate dan nanti di stasiun akhir mereka menukarkan jaminan. Nah, stasiun mana saja tuh antisipasi untuk mungkin masyarakat bisa memilih, oh ya agar tidak terlalu penuh saya memilih stasiun ini aja deh gitu misalnya. Ya kalau stasiun-stasiun biasanya karakteristiknya itu stasiun yang berdekatan dengan tempat-tempat wisata. Kemudian juga stasiun yang berdekatan dengan pusat perbelanjaan. Ini biasanya akan sangat dipadati pengguna jasa. Misalnya saja itu ada Bogor, Jakarta Kota, Tanah Abang dan Manggarai karena dia transit ya, stasiun transit. Dan stasiun-stasiun keberangkatan awal seperti Tangerang, Rangkas Bitung kami prediksi pasti akan sangat padat. Kemudian juga Bekasi dan juga di sejumlah salah satunya itu Ancol. Oke. Ya. Oke. Nah, kalau kita membicarakan komuter lain kan juga tentunya ada fasilitas-fasilitas yang dituntut gitu ya oleh para komuter ini, pengguna komuter lain adalah fasilitas mungkin penambahan parkiran karena kan kalau kita lihat memang belum semua stasiun memiliki fasilitas parkiran untuk motor ataupun juga untuk mobil gitu ya. Apakah ada planning besar gitu untuk akhirnya nanti setiap stasiun yang di bawah KCJ akhirnya memiliki parkiran sehingga juga semakin menarik gitu untuk orang pindah ke moda transportasi kereta? Jadi seperti ini, memang saat ini kalau KCJ kami ini adalah operator KRL ya. Untuk parkiran itu ada pengelolanya PT Reska, anak perusahaan PT KAI juga. Secara keseluruhan memang lahan-lahan yang dimiliki oleh PT Kereta Api yang berdekatan dengan stasiun ini dimaksimalkan untuk fasilitas parkir. Jadi kalau kita bisa melihat karakteristik yang dilakukan sejak revitalisasi 2013 lalu, itu sudah cukup banyak stasiun yang saat ini memiliki lahan parkir. Ini yang sedang dimaksimalkan. Nah mungkin ke depannya, karena ini bicara masalah keterbatasan lahan juga dan lain-lain, ada beberapa stasiun yang memang tidak ada ketersediaan lahan parkirnya. Misalnya saja seperti Cawang ya, atau itu hanya sedikit kan. Nah, ini mungkin nanti juga akan bekerja sama dengan lokasi-lokasi sekitar yang mungkin bisa dimanfaatkan. Tapi walaupun utamanya tidak menempel gitu dengan stasiun ya. Dan untuk lahan parkir yang sudah ada, memang direncanakan juga bisa jadi dibangun seperti Bogor dengan kondisi yang ada dibangun bertingkat seperti itu. Sehingga kapasitasnya juga lebih banyak ya untuk menampung. Oke, baik. Terima kasih Eva Herunisa, Corporate Communication PT KAI Komuter Jabodetabek sudah bergabung bersama kami.